Kisah inspiratif berjudul Surat Tilang. Jack menatap lama speedometernya sebelum melambatkan mobilnya. 73 mil di zona berkendaraan 55 mil per jam. Ini kali keempat seperti banyaknya bulan saja. Bagaimana mungkin seorang bisa ditangkap polisi sebegitu sering? Ketika mobilnya melambat sampai 10 mil per jam, Jack ganti gigi persneling. Dia sengaja membiarkan polisi itu bertanya-tanya tentang resiko lalu lintas yang mungkin terjadi. Mungkin beberapa kendaraan lain akan menyenggol pantat mobilnya dengan spion. Polisi itu keluar dari mobilnya dan membawa blok note di tangannya. Jack segera mengenali polisi itu. Wajahnya tidak asing bagi matanya. Dia adalah Bob, temannya di gereja. Jack segera merapikan jaket hujannya dan ia merasa untuk kali ini jauh lebih parah daripada sekedar kena tilang. Seorang polisi Kristen menangkap seorang pria dari gereja yang sama. Pria itu kebetulan ingin lebih cepat tiba di rumahnya setelah sepanjang hari bekerja di kantor. Meloncat dari duduknya, Jack hendak menemui seorang pria yang biasanya dia lihat setiap minggu. Seorang pria yang belum pernah dijumpainya dalam seragam polisi. "Hai Bob, senang bertemu denganmu di sini." "Hai Jack," jawab Bob tanpa senyum sedikit pun di bibirnya. "Kamu menangkap basah aku yang sedang buru-buru ketemu istri dan anakku ya?" "Ya, tampaknya begitu." Bob kelihatan tidak yakin. "Aku kerja lembur beberapa hari terakhir ini. Jangan-jangan aku telah melanggar peraturan ya? Baru kali ini loh." Kaki Jack tiba-tiba tersandung sebuah kerikil di pinggir jalan. "Diana tadi cerita tentang daging panggang dan kentang untuk malam ini. Kamu tahu kan maksudnya?" "Aku tahu maksudmu. Aku juga tahu bahwa kamu sudah mempunyai reputasi dalam hal ... Jack segera merasa bahwa tampaknya omong kosongnya tidak akan mempan. Jack harus mengubah taktik. "Menurut pantauanmu, berapa kecepatanku tadi?" 70 mil. "Silakan kembali ke mobilmu ya." "Tunggu sebentar Bob. Begitu melihatmu tadi, aku langsung mencek speedometerku. Kecepatan mobilku hampir mendekati 65 saja." "Kebohonganmu tampaknya lebih mudah muncul ketika berhadapan dengan tilang. Silakan kembali ke mobilmu, Jack." Dengan bingung, Jack membungkuk masuk ke dalam mobilnya. Sambil membanting pintu, matanya menatap kepada dashboard mobilnya. Dia tidak segera membuka kaca jendelanya. Beberapa menit kemudian, Bob tampak tergesa-gesa menulis sesuatu pada blok note-nya. Jack mulai heran, mengapa Bob sama sekali tidak menanyai SIM-nya. Apapun alasannya, mungkin Jack harus menunggu beberapa minggu lagi sebelum ia dapat duduk bersebelahan dengan polisi itu di bangku gereja. Tiba-tiba, sebuah ketukan di pintu membuat kepala Jack berpaling ke kiri. Ternyata itu ketukan Bob. Di tangannya, Bob memegang kertas yang dilipat. Jack kemudian membuka sedikit jendelanya. Cukup sela bagi Bob memasukkan kertas itu. "Terima kasih." Jack tidak bisa menyembunyikan nada sinis dalam ucapannya. Bob kembali ke mobilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari spionnya, Jack memperhatikan kepergian Bob. Jack kemudian membuka kertas lipatan itu. Dia ingin tahu berapa denda tilang yang harus dia bayar. Apa-apaan ini? Hanya lelucon saja. Sama sekali tidak ada kertas tilang di dalamnya. Yang ada adalah beberapa baris goresan pena. Jack pun mulai membaca. "Dear Jack,
Pada suatu ketika, saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia berumur 6 tahun ketika tertabrak sebuah mobil. Kamu bisa menduganya. Seorang supir yang mengebut. Supir itu harus membayar denda dan masuk penjara 3 bulan. Setelah itu dia bebas. Bebas memeluk anak-anak perempuannya. Semuanya ada 3. Sedang saya hanya punya 1. Dan saya akan menunggu sampai di surga sebelum saya dapat memeluknya kembali. Ribuan kali saya telah mencoba untuk memaafkan supir itu. Ribuan kali pula saya telah berhasil memaafkan. Mungkin pernah berhasil, tetapi saya perlu melakukannya lagi, termasuk kali ini. Berdoalah untukku dan hati-hatilah Jack. Putraku adalah salah satu-satunya yang masih kumiliki sekarang ini. Bertanda Bob. Jack kemudian memutar wajahnya bersamaan dengan melihat mobil Bob beranjak pergi. Jack memandang mobil itu sampai tidak kelihatan lagi. 15 menit kemudian, mobilnya pun beranjak berjalan pelan-pelan menuju rumah. Seraya berdoa mohon ampun. Ada perasaan berbeda sesampai di rumah saat dia memeluk istri dan anak-anaknya. Nah teman-teman, ini menjadi pelajaran juga buat kita semua bahwa kita juga harus lebih berhati-hati di dalam berkendaraan. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Adi Margono.